Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 166. Akan tetapi, kemunculan dua prajurit kuil lagi, telah mengurangi keuntungan mereka secara signifikan. Ini hanya membuatnya lebih menarik, Su Chen tertawa. Jika kita memiliki keunggulan absolut, apakah ada gunanya bertarung? Selain itu, pemuda ras ganas bukanlah orang bodoh. Jika mereka benar-benar dirugikan, mereka tidak akan melakukan gerakan gegabah. Sebaliknya, mereka mungkin akan mencoba dan menusuk kita dari belakang pada setiap kesempatan yang bisa mereka dapatkan, itu akan lebih membuat frustrasi. Selama mereka berpikir bahwa mereka masih bisa menang dalam pertarungan habis-habisan, mereka akan bersedia menyerang kita secara langsung. Itulah satu-satunya cara agar mereka terus jatuh ke dalam perangkap kita, bukan sebaliknya. Saat Su Chen berbicara, dia mulai menyipitkan mata. Segera setelah mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukannya, mereka mulai membuat persiapan. Karena mereka telah memutuskan untuk pergi ke gunung di utara, Su Chen, He Yuandong, dan Qi Weiyan mengadakan pertemuan singkat sebelum mengumpulkan semua orang untuk pergi ke gunung. Malam itu, setelah semua orang yang keluar telah kembali, He Yuandong mengarahkan semua orang ke utara tanpa berhenti sekalipun. Tujuan mereka adalah memanfaatkan efisiensi organisasi mereka untuk bereaksi lebih cepat. Di dalam gelapnya malam, semua orang akhirnya tiba di gunung. Mereka tahu bahwa gunung ini jauh lebih tinggi daripada gunung batu tempat mereka sebelumnya. Bagian depan gunung ditutupi dengan tumbuhan hijau subur, membuatnya tampak sangat indah. Saat mereka hendak memasuki area terlarang, Jiruoyu tiba-tiba berkata, "Hati-hati, ada semacam energi kekosongan yang kuat di sini." Energi kosong yang kuat di sini. Untuk apa itu digunakan? Membunuh seseorang? Atau sesuatu yang lain? Tanya Qi Weiyan. Tidak, bukan itu. Jiruoyu menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan dan menutup matanya, menggunakan hatinya untuk merasakan kehampaan di dalam pegunungan ini. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya membuka matanya dan berkata, itu hanya labirin yang terjadi secara alami yang tercipta karena kehampaan yang runtuh. Seharusnya tidak ada bahaya, namun, gunung ini akan lebih besar dari yang kita lihat sekarang. Begitu kita masuk ke dalam, kita akan berjalan berputar-putar, dan akan sulit mencapai puncak. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menghela nafas lega. Selama itu bukan formasi yang mematikan, mereka akan baik-baik saja. Namun, itu juga akan mengganggu untuk dihadapi. Lagi pula, mereka hanya memiliki waktu terbatas. Jika mereka tersesat jauh di dalam gunung, mereka akan gagal dalam misi mereka. Pantas saja jalan itu tampak begitu panjang terakhir kali, sepertinya kita tidak bisa sampai ke sana tidak peduli seberapa cepat kita berjalan, kata Shen Yucheng. Jiruoyu, bisakah kamu menemukan labirin ini? Yi Yuanhong bertanya. Jiruoyu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengetahuinya sekarang, tapi aku bisa merasakan ruang kosong. Mudah-mudahan, kita akan menghemat waktu karena kita tidak akan terlalu sering menelusuri kembali langkah-langkah kita. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 3 atau 4 hari. Itu bagus, semua orang bersemangat. Orang lain tertawa, ras ganas akan mendapatkannya sekarang. Labirin kosong ini sepertinya menutupi seluruh gunung. Itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Pemuda ras ganas itu mungkin bisa menangani formasi asal berdasarkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka akan benar-benar bingung ketika berhadapan dengan labirin. Inilah yang terjadi ketika kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk melakukan sesuatu, He Yuandong tertawa. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi, Qi Weiyan berkata. Ayo pergi, semua orang berteriak, lalu memulai perjalanan mereka ke atas gunung. Setelah menginjakkan kaki di dasar gunung, semua orang mulai memperhatikan gerakan mereka. Setiap sudut dan celah di gunung ini bisa jadi menyembunyikan formasi pembatas kuno yang kuat. Syukurlah, Institut Naga Tersembunyi telah membuat persiapan jauh sebelumnya. Wei Yang, Jiang Hanfeng, Ma Xuan, dan Yan Ling semuanya mahir dalam formasi asal, dan mereka masing-masing berspesialisasi dalam formasi pembunuhan, pembatasan, ilusi, dan pertahanan. Keempat jenis ini cukup untuk menangani sebagian besar formasi asal di gunung ini. Jiruoyu menunjuk ke arahnya, sementara keempat ahli formasi menetralkan formasi tersembunyi apapun. Sejak mereka menginjakkan kaki di gunung, mereka telah memainkan peran utama. Sementara mereka berempat menetralkan formasi, yang lain akan dengan hati-hati mengawasi sekeliling mereka, melindungi mereka berempat. Gunung ini tidak hanya memiliki formasi asal tetapi juga binatang ganas dan bahkan binatang iblis.
Setelah menginjakan kaki di gunung, Wei Yang dan yang lainnya masing-masing mengeluarkan sebuah barang. Wei Yang memegang cermin di tangannya, Jiang Hanfeng sebuah lingkaran batu giok, Yanling sebuah mutiara malam yang berawan dan bersinar, dan Ma Xuan sebuah jam mini. Su Chen bertanya pada Jiang Hanfeng karena penasaran, apa ini? Jiang Hanfeng menjawab, cermin itu adalah cermin penglihatan sejati. Itu dapat mengekspos semua jenis item tersembunyi dan menentukan lokasi formasi asal. Mutiara malam adalah mutiara persepsi, yang dapat merasakan energi asal di udara dan menentukan kekuatan formasi asal. Giok itu adalah giok pelangi, ketika dihadapkan dengan berbagai jenis formasi asal, itu akan mengubah warna yang berbeda sesuai dengan jenis formasi asal tersebut. Jam tersebut adalah jam nada jiwa. Ini secara khusus digunakan untuk menangani gangguan kesadaran dan menerobos teknik ilusi. Saat dia berbicara, lingkaran batu giok di tangan Jiang Hanfeng tiba-tiba berubah menjadi merah. Secara bersamaan, lebih banyak kabut muncul di mutiara Ma Xuan. Ling Yan berkata, kekuatan tingkat kedua. Jiang Hanfeng berkata, formasi asal tipe api. Itu ada di sana. Wei yang melirik cermin di tangannya, lalu menunjuk ke sebuah batu yang jauh. Mereka bertiga melangkah maju dan melakukan sesuatu pada batu itu. Sesaat kemudian, Jiang Hanfeng berbalik dan berkata, oke, semuanya bisa melanjutkan. Begitu semua orang tiba, Wei yang kemudian meregenerasi formasi asal. Dengan cara ini, pemuda ras ganas tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dengan mengikuti manusia. Mereka berdua menetralkan dan mereformasi formasi asal saat mereka pergi, dengan demikian, kecepatan mereka bukanlah sesuatu yang patut diperhatikan. Setelah berjalan beberapa lama, semua orang tiba di depan lereng tanah. Nada suara Ma Xuan serius saat dia melirik lereng tanah dan berkata, hati-hati, ini kekuatan tingkat keempat. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat formasi asalnya. Formasi kekuatan tingkat keempat memiliki kekuatan yang mirip dengan serangan habis-habisan dari kultivator alam mendidih darah. Semua orang berjingkat dengan hati-hati di sekitarnya. Mereka berempat mulai berusaha menetralkan formasi. Pada saat itu, Cloud Leopard tiba-tiba berteriak, hati-hati. Sebuah kaki terbang melalui udara dan mendarat tepat di pantat Jiang Hanfeng, membuatnya tergelincir. Dengan suara mendesing, sebatang bambu yang telah diasah terbang tepat melewati tempat Jiang Hanfeng berdiri sebelumnya. Bambu yang tajam tersebut dilemparkan oleh seekor kera hidung putih, yang mengeluarkan raungan ancaman pada kelompok siswa. Sekejap kemudian, berbagai jurus bertubi-tubi menyerang tubuh kera tersebut. Begitu asap dan debu dari serangan mereda, kera hidung putih sudah mati. Wang Dousan berlari ke kera. Bukankah kalian terlalu berlebihan? Aku tidak bisa memakannya lagi karena kalian bersepuluh menghancurkan kera ini dengan menghancurkan dengan origin skill. Nada suaranya cemberut. Setelah pertarungannya dengan Ferraro, dia mencari daging untuk dimakan karena dia telah mengeluarkan begitu banyak lemak. Binatang ganas yang telah dibunuh Su Chen semuanya diberikan kepadanya untuk dimakan. Kera ini muncul, tetapi telah diledakkan menjadi pasta daging. Hampir tidak mungkin untuk memanggangnya. Su Chen tertawa. Jangan khawatir, seharusnya ada banyak binatang ganas di gunung ini, lebih dari cukup untuk kamu makan. Bagaimana jika jumlahnya tidak sebanyak itu? Wang Dousan bertanya. Bukankah itu lebih baik? Itu berarti lebih sedikit pekerjaan untuk semua orang. Su Chen tertawa. Wang Dousan menyadari bahwa kata-kata Su Chen sangat masuk akal dan tidak dapat memberikan jawaban apapun. Jiang Hanfeng kembali, menggosok pantatnya. Kakak 12, tolong jika kamu ingin menyelamatkanku, tidak apa-apa, tetapi apakah kamu benar-benar harus menendangku? Beruntung aku tidak menabrak formasi asal. Jika bukan karena refleks mungkin aku akan mengaktifkan formasi. Cloud Leopard, mengerti. Setelah melihat penampilan malu Cloud Leopard, semua orang tidak bisa menahan tawa keras. Cloud Leopard mendengus, benar, sepertinya ada semacam formasi asal yang menekan persepsi kesadaranku. Kemampuanku mendeteksi telah ditekan ke titik terendah, saya tidak akan dapat menemukan binatang ganas. Kalian semua harus waspada. Jangan khawatir tentang itu, macan tutul, jawab semua orang, tidak terlalu membebani apa yang dia katakan. Wang Dousan bertanya, bukankah ada binatang ganas di dalam gunung, lalu mengapa binatang ganas itu tidak mengaktifkan formasi asal ketika mereka melewatinya? Wei yang berkata, biasanya, formasi skala besar semuanya akan memiliki mekanisme khusus untuk membedakan antara manusia dan binatang, memungkinkan binatang buas itu melewati formasi. Petik 2. Ma Xuan menambahkan, tapi mekanisme penegasan semacam itu tidak mudah. Biasanya, Anda perlu menempatkan mekanisme kontrol di tengah formasi. Mekanisme kontrol pusat tidak sederhana, bahkan selama puncak kemakmuran kerajaan Arcana. Bukan sembarang Arcana Master yang bisa mengaturnya.
Terbukti, reruntuhan tersebut diciptakan oleh seseorang dengan status sosial yang cukup tinggi. Itu sangat bagus. Itu menyiratkan bahwa mungkin ada beberapa harta yang nyata. Semua orang mengharapkan lebih banyak sekarang, dan mereka terus maju dengan lebih banyak energi. Namun, karena ada begitu banyak formasi asal di jalan mereka masih bergerak sangat lambat. Yang lain semakin tidak sabar, tetapi Su Chen dengan senang hati melakukannya dengan baik dan mudah, belajar dari Jiang Hanfeng dan yang lainnya bagaimana menetralkan formasi asal. Jiang Hanfeng berkata, "Kakak senior ketiga, kamu sudah menjadi siswa yang sangat berbakat. Jika Anda juga menjadi ahli dalam formasi asal, apa yang akan kita lakukan di masa depan?" Su Chen tertawa, "Jangan sembrono, aku hanya mencoba-coba sedikit. Bagaimanapun, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan." Dia mengatakan bahwa dia hanya mencoba-coba, tetapi tingkat pembelajarannya sangat mencengangkan, mengejutkan Jiang Hanfeng dan yang lainnya. Ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Banyak dari jenis pengetahuan ini sangat saling berhubungan. Su Chen telah mempelajari energi asal selama hampir 10 tahun. Meskipun ia selalu berfokus pada metode kultivasi, semua prinsip yang mengatur alam semesta semuanya kembali ke akar yang sama. Mereka semua hanyalah cara berbeda dalam menggunakan energi asal. Jika Su Chen memahami satu prinsip, dia bisa memahami semuanya. Dengan demikian, saat dia mengikuti mereka berempat, dia mencapai tingkat keterampilan di mana dia bisa dianggap sebagai pemula hanya dengan beberapa petunjuk ke arah yang benar. Setelah sehari, meskipun dia jauh dari menguasai formasi asal, dia bisa mengerti apa yang dilakukan keempat orang itu dan mengapa mereka melakukannya. Mereka berempat baru saja menemukan formasi asal dan sedang menetralisirnya ketika mereka tiba-tiba mendengar suara aneh. Segera setelah itu, kabut putih muncul di kejauhan dan mulai berkerumun ke arah mereka. Ini adalah formasi asal. Wei yang berteriak keras. Formasi asal diaktifkan, semuanya, hati-hati dengan serangan mendadak. Mengapa formasi asal tiba-tiba aktif? He Yuandong berteriak keras. Alasannya tidak jelas. Tidak ada yang mendekatinya, itu tiba-tiba aktif dengan sendirinya, teriak Jiang Hanfeng. Dia tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Tidak peduli apa alasannya, kabut semakin dekat dan dekat dengan mereka. Seluruh hutan akhirnya diselimuti kabut, sangat mengurangi penglihatan mereka. Sulit untuk melihat apapun lebih jauh dari jarak satu lengan dari mereka. Pada saat yang sama, teriakan melengking bergema di seluruh gunung. Binatang buas itu menyerang. Bab 167. Hati-hati, tidak diketahui siapa yang meneriakkan peringatan itu. Segera setelah itu, serangan yang tak terhitung jumlahnya mulai dilepaskan. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, tapi itu tidak masalah. Selama mereka melepaskan serangan di sekitar mereka, itu sudah cukup. Waves of energi asal melonjak seperti air pasang, mengalir deras. Segera setelah itu, langit dipenuhi dengan raungan kesakitan. Tidak ada yang tahu berapa banyak binatang ganas yang menyerbu ke arah mereka. Tapi berdasarkan suaranya, sepertinya jumlahnya tidak sedikit. Pada saat ini, peringatan Cloud Leopard tidak ada gunanya karena binatang ganas ada di mana-mana. Ekspresi Wang Dousan berubah. Sialan, ada apa dengan binatang ganas ini? Mungkinkah mereka bekerja sama dengan formasi asal? Aku juga tidak tahu. Wei yang berteriak, seharusnya tidak begitu. Lupakan apakah itu harus terjadi atau tidak, kita memiliki pertempuran untuk dilawan. Lindungi Ruoyu, Zhao Xin, dan yang lainnya. Su Chen menggeram. Erupting elang api yang diperkuat dilepaskan bertubi-tubi dari tangan Su Chen. Meskipun dia tidak bisa melihat, telinganya sangat perseptif. Dia bisa dengan jelas mengetahui di mana binatang ganas paling terkonsentrasi. Kemudian, dia melambaikan tangannya, elang api melonjak, menghilang ke dalam kabut sebelum menabrak sesuatu, memicu lolongan rasa sakit dan amarah. Setelah memasuki alam mendidih darah, kekuatannya meningkat pesat, begitu pula daya ledak dari erupting elang api. Dia bisa melepaskan elang api erupting yang diperkuat, dan kekuatan mereka menjadi lebih besar. Mereka langsung membunuh banyak binatang ganas di dalam kabut. Tapi sesaat kemudian, dia mendengar Han Lingxia berteriak dari sampingnya, "Ah!" Su Chen langsung menentukan posisi Han Lingxia dan menyerangnya, hanya untuk menemukan binatang lapis baja yang ganas menyerangnya. Dia tidak punya waktu untuk mencari tahu apa itu sebelum dia mengirim tinju. Paku penusuk baja, satu serangan sudah cukup untuk meledakkan kepalanya. Setelah memasuki alam mendidih darah, Su Chen menghabiskan jauh lebih sedikit ki darah saat mengaktifkan penusuk armor. Meskipun dia tidak bisa dengan santai membuangnya seperti gerakan lainnya, dia bisa menggunakannya setidaknya 10 kali berturut-turut tanpa banyak masalah. Setelah serangan yang meledakkan kepala binatang ganas, Su Chen berteriak, "Jangan membuat keputusan gegabah."
Semua orang, masuk ke lingkaran ketat. Siapapun dengan jumlah siswa di bawah nomor 30 tetap di tengah. Pindah, sekarang. Cepat, ambil posisi bertahan. Jangan biarkan binatang ganas itu mendekat. Teriak He Yuandong. Masa pelatihan ekstensif mereka terbayar saat ini. Para siswa mulai menemukan satu sama lain dalam kabut dan terhubung, mengandalkan teriakan mereka dan penglihatan mereka yang terbatas untuk membentuk batas luar. Para siswa dengan jumlah kurang dari 30 semuanya disimpan di dalam batas itu. Bahkan saat mereka dilindungi, mereka mengambil kesempatan yang tersedia untuk melepaskan serangan mereka sendiri. Sulit untuk mengatakan berapa banyak binatang ganas yang ada di dalam kabut, tetapi belum ada satu siswa pun yang mencoba mundur atau melarikan diri. Sebaliknya, mereka mulai menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Sialan, sepertinya aku harus benar-benar berusaha, kutuk Yuan Hong sebelum melepaskan serangan telapak tangan ke tanah. Membuka. Paku batu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Percikan api menebar ke segala arah. Binatang ganas merangsek dan menghujani ke arah para siswa dengan, seolah mereka sengaja bunuh diri. Pada saat yang sama, He Yuandong meninju ke langit. Tinjunya menggelegar di udara, mengirimkan api yang menghanguskan ke segala arah seperti lautan api yang tak terbatas dan megah. Siapa yang bisa tahu berapa banyak binatang ganas berlari ke arah api neraka ini, langsung memenuhi udara dengan aroma daging yang dimasak. Meski begitu, serangannya bukan yang paling kuat. Serangan paling kuat datang dari Tang Ming. Orang ini, yang memiliki garis darah Kaisar Iblis, mungkin paling tidak peduli tentang pertempuran dalam kabut. Itu karena gaya bertarungnya secara alami memanfaatkan kabut. Saat dia mencakar di udara, kabut tebal berkumpul di sekitar tangannya, mengambil bentuk naga kabut kecil saat mereka bersiul di udara. Mereka melompat ke binatang ganas, langsung membuat banyak dari mereka mati. Sederhana, efektif, efisien. Tang Ming, menurutmu apakah kamu bisa menyerap semua kabut di sini atau setidaknya mengarahkannya ke tempat lain? Qi Weiyan bertanya dengan keras. Aku tidak akan bisa melakukan itu. Tang Ming menjawab, meskipun aku bisa mengendalikan kabut, sepertinya kabut ini tidak ada habisnya. Setiap kali saya menyerap sedikit, lebih banyak lagi yang menggantikannya. Tidak ada gunanya mencoba menyerapnya. Mas Wan, pikirkan cara untuk menetralkan formasi asal ini. Itu adalah formasi ilusi, jadi itu seharusnya berada di bawah pengawasanmu. Teriak Su Chen. Mas Wan menjawab dengan getir, aku tidak bisa. Ini kabut Heiser. Itu tidak benar-benar mempengaruhi kesadaran seseorang. Menyebutnya formasi ilusi sedikit meregangkannya. Petik 2. Saya tidak peduli, Anda perlu memikirkan cara untuk mengatasinya. He Yuandong berkata dengan kasar. Jika kabut terus seperti ini, semua orang akan berada dalam bahaya serius. Rasanya cukup bagus untuk melepaskan serangan ke sekeliling mereka tanpa pandang bulu, tetapi itu juga menghabiskan banyak energi dan jelas tidak akan ada habisnya. Begitu mereka kehabisan energi asal, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk melakukan pertempuran. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Mas Wan dan Jiang Hanfeng buru-buru membangun formasi asal, mencoba menggunakannya untuk membatalkan gangguan kabut Heiser. Kalian harus bertahan untuk beberapa waktu lagi. Serahkan padaku. Su Chen mengeluarkan beberapa bola api petir dari cincin asalnya. Sama seperti obatnya, Su Chen telah membuat bola api petir ini dengan bahan-bahan yang dibawanya. Namun, biaya bahan mentahnya bahkan lebih rendah karena beberapa bagian perangkat dapat dibuat dari benda hidup sehari-hari. Misalnya, Su Chen telah membuat selubung logam Thunder Fire Balls dari tumpukan panci dan wajan logam. Itu benar-benar cara yang cerdik untuk menggunakannya. Dibandingkan dengan Thunder Fire Balls sebelumnya, keluaran daya edisi saat ini agak meningkat. Su Chen membuangnya, menghasilkan sejumlah ledakan yang berapi-api. Aroma daging hangus di udara semakin kuat. Meski begitu, binatang ganas terus menerkam tanpa henti. Mereka tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka adalah binatang ganas tingkat rendah. Namun, temperamen mereka jauh lebih liar dari biasanya, keluar dari kabut seperti pembunuh. Setelah dengan cepat tiba di dekat semua orang, mereka membuka mulut berdarah mereka dan menggigit lawan mereka. Lebih cepat, kita hampir tidak bisa bertahan. Feng Yigu menghempaskan binatang ganas yang menerkamnya, secara bersamaan menendang pergi salah satu yang mengincar kakinya. Namun, binatang ganas lain menggigit lengannya. Meskipun Feng Yigu menghancurkan tengkoraknya sesaat kemudian, darah mulai mengalir dari lukanya. Tunggu sebentar lagi, teriak Jiang Hanfeng sambil buru-buru terus menyusun formasi. Suara mendesing. Binatang ganas tiba-tiba melompati kepala semua orang, menubruk ke Jiang Hanfeng. Pada saat ini, Jiang Hanfeng benar-benar fokus pada formasi asal di depannya.
Dia tidak merasakannya sama sekali sampai binatang itu berada tepat di atasnya, tapi sudah terlambat. Cakar binatang itu akan tenggelam ke mata Jiang Hanfeng. Jiang Hanfeng hanya bisa menonton, benar-benar shock. Tepat pada saat itu, binatang ganas tiba-tiba membeku di udara, begitu saja. Kemudian, binatang ganas itu dipindahkan secara paksa ke samping. Su Chen berdiri tepat di belakangnya. Dia sembarangan memutar leher binatang ganas dan berkata, "Fokus pada tugasmu." Ya, Jiang Hanfeng terkejut dari lamunannya saat dia kembali ke pekerjaannya. Su Chen membuang binatang ganas, lalu berbalik untuk melirik ke arah kabut, hawa dingin memancar dari tatapannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan sesuatu di sini, mereka mungkin tidak akan bisa keluar tanpa cedera. Dia mengulurkan tangan kanannya, elang api besar mulai berkumpul di tangan Su Chen. Elang api ini jauh lebih besar daripada elang api manapun yang dilepaskan Su Chen sebelumnya. Energi asal yang padat dan berapi-api berputar di sekitar tubuhnya, kekuatan dari nyala api mengusir kabut dari sekelilingnya. Sosok Su Chen muncul di depan semua orang. Ultra elang api ini sangat besar dan terang sehingga menarik perhatian setiap makhluk hidup yang hadir, manusia atau lainnya, segera setelah kemunculannya. Api melonjak, tampaknya membakar ke langit. Su Chen mendorong ultra elang api keluar dan berkata, "Pergilah." Ultra elang api menjerit melengking saat melayang di udara dan kemudian mengepakkan sayapnya, terbang. Itu meninggalkan jejak api di belakangnya saat menabrak kerumunan binatang ganas. Binatang ganas itu langsung dibakar. Ultra elang api, bagaimanapun, tidak hancur, sebaliknya, itu terus maju, membanting ke binatang ganas lainnya. Setelah membakar yang satu itu, ia kemudian menyerang binatang ganas lainnya. Kali ini, itu tidak bisa langsung membakar binatang ganas. Sebaliknya, itu meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan melepaskan energi yang mengejutkan, membunuh binatang buas itu dan menerbangkan binatang buas di sekitarnya. Serangan yang satu ini melenyapkan 3 binatang ganas dan telah melukai lebih banyak lagi dengan ledakan itu. Semua orang tercengang. Bahkan binatang ganas tertegun. Setelah terkena serangan yang luar biasa, tidak ada dari mereka yang mau menerkam untuk beberapa waktu. Alam mendidih darah. He Yuandong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Su Chen akan meningkat sedemikian rupa setelah mencapai alam mendidih darah. Yang paling penting, dia telah mengembangkan gerakan yang layak untuk sarjana Ki alam mendidih darah setelah periode waktu yang singkat. Meskipun dia membangun dari fondasi yang sudah ada sebelumnya, ini sudah sangat mengesankan. Su Chen benar-benar jenius dalam segala hal. Dengan ultra elang api ini, Su Chen benar-benar bisa dianggap sebagai kultivator alam darah mendidih yang bonafit sekarang. Su Chen, dia benar-benar terlalu menakutkan. Pikiran ini muncul di hati setiap orang. Pada saat yang sama, mereka berpikir, syukurlah dia sekutu kita, bukan musuh kita. Su Chen sendiri, bagaimanapun, tidak terlalu senang dengan itu. Ultra erupting elang api ini masih cukup baru, jadi masih banyak kekurangannya. Itu hampir tidak cukup dipoles, jadi itu hanya bisa digunakan dalam keadaan tertentu. Mungkin tidak apa-apa untuk digunakan sebagai langkah pembuka, tapi itu belum cocok untuk digunakan terus-menerus. Sukses! Jiang Hanfeng tiba-tiba berteriak. Saat dia berteriak, cahaya cemerlang tiba-tiba mulai bersinar. Di bawah cahaya yang bersinar, kabut tebal mulai mencair seperti embun beku sebelum benar-benar menghilang. Tanpa perlindungan kabut, semua binatang ganas secara otomatis mundur. Tempat yang baru saja menjadi lokasi pertempuran sengit itu seketika menjadi tenang kembali. Bab 168. Api dari pertempuran belum menghilang. Asap tebal tersebar di seluruh hutan. Di hutan yang sunyi dan tampak tenang ini, bahaya tersembunyi di mana-mana. Tidak ada yang berani lengah, dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka untuk mencari apapun yang mungkin melompat keluar. He Yuandong dan Cloud Leopard saling melirik. Cloud Leopard melangkah keluar dari grup dan berjalan agak jauh ke depan. Setelah beberapa waktu, dia berbalik dan menggelengkan kepalanya ke arah He Yuandong, menunjukkan bahwa tidak ada lagi binatang ganas yang tersembunyi di daerah tersebut. He Yuandong menghela nafas lega dan berkata, "Kita pertahankan formasi ini dan maju seperti ini. Wei Yang, Jiang Hanfeng, Ma Xuan, dan Yan Ling, kalian keluar dari formasi dan hadapi formasi asal. Leopard, kamu memimpin di depan. King Luo dan Hanyan, kalian fokus pada melindungi mereka. Jika situasi apapun muncul, gunakan es kalian untuk mengendalikannya sebaik mungkin. Tang Ming, bawa mayat hewan buas itu ke sini." Dipahami, semua orang mulai melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Saat mereka menyaksikan tumpukan besar mayat binatang ganas sedang dikumpulkan, Ye Qiming menepuk bahu Wang Dousan, "Gendut, kamu sekarang akan memiliki lebih dari cukup untuk makan.
Semua orang mulai tertawa, menghilangkan ketegangan dari penyergapan binatang sebelumnya. Hanya Su Chen yang terus menatap sekeliling, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat itu, mereka menemukan formasi asal lain di dekatnya. Mereka berempat akan mulai menetralkan formasi ketika Su Chen tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar. Kalian bertiga mundur. Wei Yang, pergilah dan tangani formasi asal ini." Oleh diriku sendiri. Wei Yang sedikit terkejut. Su Chen mengangguk. "Ya, sendiri. Bisakah kamu melakukannya sendiri?" "Saya harus bisa, itu hanya akan lebih lambat dari biasanya," jawab Wei Yang sambil melirik He Yuandong dan Qi Weiyan. Alis He Yuandong berkerut, tetapi dia tahu bahwa Su Chen tidak memerintah orang tanpa alasan. Akan ada alasan untuk semua yang dia katakan, jadi dia mengangguk. "Lakukan." Jiang Hanfeng dan yang lainnya mundur. Wei Yang melangkah maju. Saat dia memasuki area efek formasi asal, Su Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Penjaga mek muncul di tubuh Wei Yang. Secara bersamaan, sambaran petir meledak tepat di depan Wei Yang, menghantamnya. Wei Yang dikirim terbang dalam bola petir. "Wei Yang!" Semua orang berteriak. Saat dia hendak menyentuh tanah, Ye Qiming melambaikan tangannya. Tubuh Wei Yang tetap melayang di udara. Secara bersamaan, Qi Weiyan terbang ke depan dan meraih Wei Yang. Energi petir menari-nari di kulitnya dan benar-benar diserap olehnya. Dia menjerit kesakitan, dan wajahnya tampak semakin pucat. Di sisi lain, Wei Yang, yang telah dilindungi oleh Meng's Guardian dan kemudian energi petir disedot oleh Qi Weiyan, benar-benar baik-baik saja selain fakta bahwa dia ketakutan setengah mati. Su Chen melemparkan sebotol kecil obat pemulihan biasa ke arah Qi Weiyan. Qi Weiyan menangkapnya dan meminumnya, dan sebagian besar wajahnya kembali berwarna. Pada saat ini, semua orang mengerti mengapa Su Chen menyuruh Wei Yang untuk menangani formasi asal sendiri. Itu karena dia hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Jika keempatnya masuk bersama, 3 di antaranya mungkin sudah mati. Jiang Hanfeng dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Ini sudah kedua kalinya formasi asal diaktifkan sendiri tanpa ada yang memicunya. Kali ini, Wei Yang dan yang lainnya akan kehilangan nyawa mereka, jika Su Chen tidak mengatakan apa-apa. He Yuandong melirik Su Chen. "Bagaimana kamu tahu itu akan aktif dengan sendirinya?" Su Chen menjawab, "Aku merasa bahwa jika sesuatu seperti serangan sebelumnya telah terjadi pada kita, itu bisa terjadi pada kita untuk kedua kalinya." "Apa yang sedang terjadi? Mengapa formasi asal ini aktif tanpa ada yang memicunya?" Wang Xuanan, yang mudah tersinggung, berteriak. "Kita juga tidak tahu." Wei Yang dan yang lainnya menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal seperti ini juga. Su Chen berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Aku ingat kamu menyebutkan sebelumnya bahwa formasi asal ini dikendalikan oleh mekanisme kontrol pusat yang terletak di dalam lab penelitian, bukan?" Yan Ling menjawab, "Kita tidak mengatakan bahwa pasti ada mekanisme kontrol pusat, hanya mekanisme kontrol pusat yang dapat digunakan untuk membedakan antara binatang ganas dan spesies lainnya. Bagaimana jika pengaturan setting lebih rumit dari yang kita duga?" "Maksudmu, pengaturan ini tidak hanya dapat membedakan antara binatang ganas dan kita, tetapi juga dapat secara otomatis mengaktifkan formasi yang berbeda." Semua orang secara bersamaan menghirup udara dingin. Yan Ling melirik ke laboratorium penelitian di atas gunung. Sepertinya itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Formasi asal ini dibentuk secara defensif, jika itu masalahnya, tentu saja mereka diatur untuk mencegah orang luar masuk. Karena kita telah menetralkan kemampuan pertahanan mereka, tentu saja, mereka akan menyerang kita secara otomatis. Bukankah itu sangat masuk akal? Pi Yuanhong menelan ludah. Siapa yang peduli apakah itu masuk akal atau tidak? Aku tidak suka alasan itu sedikit pun. Masuan berkata, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh mekanisme kontrol pusat yang normal. Saat ini, saya tidak peduli seperti apa mekanisme kontrol pusat itu. Saya hanya ingin tahu bagaimana kita bisa sampai ke sana, jalan kita masih panjang, kata Tang Ming dengan sedih. Jiang Hanfeng memberi isyarat tak berdaya. Aku tidak tahu. Jika formasi asal aktif segera setelah kita mendekat, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak, kata Su Chen tiba-tiba. Setidaknya, Anda dapat memberitahu kita di mana formasi asal dan tingkat kekuatannya. Karena kita tidak bisa menetralisirnya secara damai, kita harus menggunakan kekuatan langsung. Formasi asal dapat ditangani dengan keterampilan atau dengan kekerasan. Karena lawan mereka tampaknya tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka, maka mereka hanya akan meniru ras ganas dengan mengandalkan kekuatan kasar untuk menerobos. Sesaat kemudian, Feng Yigu, yang berotot dan berkulit tebal, berlari ke depan, menggantikan tim beranggotakan 4 orang. Dia mengaktifkan Arcane Turtle Shield, Steel Battle Body,
dan menutupi dirinya dengan penghalang sihir. Di bawah arahan tim 4 orang, dia pergi ke formasi asal. Tanpa aktivitas apapun, sebuah ledakan terdengar, menyelimuti Feng Yigu dalam bola api. Feng Yigu menahan dampaknya dan keluar dari kobaran api seperti dewa perang baja. Terlepas dari kenyataan bahwa kulitnya agak menghitam, dia tidak terluka sama sekali. Hore, semua orang mulai bersorak. Sepertinya ini lebih efektif daripada menggunakan kalian saat berhadapan dengan formasi asal, Duan Jiangsan tertawa sambil menepuk bahu Jiang Hanfeng. Mungkin karena dia tidak puas dipandang rendah, Jiang Hanfeng menjawab, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, menyerang paksa formasi asal cukup efektif, tetapi menghabiskan banyak energi, berbahaya, dan tidak ada cara untuk meregenerasi formasi asal. Jika para pemuda ras ganas itu mengejar kita, pada dasarnya kita hanya membuka jalan bagi mereka. Jangan khawatir tentang itu. Formasi asal dari sebelumnya masih ada, mereka seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Setelah mendengar ini, Su Chen tiba-tiba menyipitkan mata dan berpikir sejenak sebelum berkata, Wei Yang, kemarilah sebentar. Apa itu? Wei Yang datang. Su Chen membungkuk dan membisikkan beberapa kalimat di telinganya. Ekspresi Wei Yang perlahan menjadi syok. Apakah itu benar-benar diperlukan? Jangan khawatir apakah itu perlu atau tidak. Pergi dan lakukan saja. Oke, Wei Yang mengangguk serius. Dia menyerahkan True Sight Mirror ke Jiang Hanfeng, lalu berjalan ke belakang. Yang lain bingung dengan peril hutangnya. Yang dikatakan Su Chen hanyalah, jangan khawatir, saya telah memberinya tugas khusus. Dia akan segera kembali. Skema apa yang kamu buat sekarang? He Yuandong bertanya. Tidak banyak, hanya mengambil beberapa tindakan pencegahan saja, jawab Su Chen tanpa ekspresi. Bab 169. Menghancurkan formasi asal dengan paksa sangat meningkatkan efisiensi siswa dalam mendaki gunung. Jiang Hanfeng akan menemukan di mana formasi asal berada, dan Ling Yan akan menentukan kekuatan mereka. Selama itu adalah kekuatan tingkat kelima atau di bawahnya, mereka akan mengandalkan pertahanan kuat Feng Yigu untuk mengaktifkan formasi asal secara paksa. Jika mereka bertemu dengan formasi asal yang lebih kuat, mereka akan mengaktifkannya dari jarak jauh jika memungkinkan, jika tidak, mereka akan mengambil rute alternatif. Mereka lebih suka mengambil jalan memutar yang panjang daripada menghadapinya secara langsung. Namun, situasi baru dengan cepat muncul. Setelah menerobos sejumlah formasi asal, Feng Yigu tiba di formasi asal lainnya. Namun, formasi asal tidak aktif kali ini. Feng Yigu, yang telah membuat persiapan untuk menghadapi ledakan yang akan datang, hanya berdiri di sana dan menunggu, namun, tidak ada yang terjadi. Dia menoleh ke belakang dengan sedikit malu dan berteriak, kenapa tidak meledak? Apa yang harus saya lakukan? Jiang Hanfeng dan yang lainnya juga saling memandang. He Yuandong bertanya, kamu yakin ada formasi asal di sana? Jiang Hanfeng mengangguk. Ya, ini dari kekuatan tingkat 5 dan harus menjadi formasi atribut angin. Jika diaktifkan, itu akan melepaskan bila angin dalam jumlah besar. Tapi sekarang tidak ada yang terjadi. Jadi segalanya menjadi lebih sulit sekarang, Ling Yan menelan ludah dan menjawab. Ya, lebih sulit. Masalah utamanya adalah formasi asal tidak akan aktif jika Feng Yigu yang berdiri di sebelahnya. Namun, jika Jiang Hanfeng dan yang lainnya mendekatinya, formasi asal kemungkinan besar akan aktif. Mengingat kekuatan Jiang Hanfeng dan yang lainnya, sudah cukup sulit bagi mereka untuk bertahan dari formasi asal dengan kekuatan tingkat 4 bahkan dengan penghalang yang diterapkan. Wang Dousan menyipitkan mata. Apakah kamu yakin bahwa mekanisme kontrol pusat mengendalikan formasi asal dan bukan Master Arcana kuno yang licik? Tidak ada yang bisa hidup selama puluhan ribu tahun, jawab Masuan. Maka sistem kontrol ini pasti mendapatkan semacam kesadaran, kata Wang Dousan. Ya, jika mekanisme kontrol dapat beradaptasi dengan situasi ini, satu-satunya kesimpulan yang mungkin adalah bahwa ia telah memperoleh semacam kesadaran. Aku tidak peduli apakah itu mendapatkan kesadaran atau tidak. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Yigu berkata dengan sedih, berdiri di samping formasi asal. Su Chen tiba-tiba berkata, biarkan aku mencoba. Kamu, Feng Yigu berkata dengan kaget. Ya, biarkan aku melakukannya. Su Chen menjawab dengan tegas. Feng Yigu, kamu mundur. Jiang Hanfeng, Ling Yan, dan Masuan, kalian mendekat dan melihatku membongkar formasi asal. Beritahu saya cara melakukannya, dan saya akan menetralisirnya. Kamu belum pernah mendekatinya sebelumnya. Itu mungkin aktif, jawab Jiang Hanfeng. Maka itu bahkan bukan masalah, jawab Su Chen. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan tubuh pertempuran adamantin miliknya, lalu menerapkan penjaga mek pada dirinya sendiri. Dalam hal kemampuan bertahan,
dia tidak sebaik Feng Yigu, tapi dia lebih kuat dari Jiang Hanfeng dan yang lainnya. Formasi asal tingkat kelima mungkin melukainya, tetapi itu tidak akan membunuhnya. Su Chen maju menuju formasi asal dan berkata, "Oke, beritahu saya apa yang harus saya lakukan." Jiang Hanfeng dan yang lainnya saling melirik sebelum berkata, "Lepaskan energi asal Anda secara perlahan dan rasakan gerakan untuk menemukan titik pemicunya. Ya, celah itu adalah titik pemicunya, yang memberitahu Anda bahwa bila angin akan terbang keluar dari arah itu. Jika Anda memindahkannya ke sana, setidaknya bila angin itu tidak akan terbang ke wajah Anda. Kemudian, cari lingkaran energi asal, ya, mulailah memotong dari sana, tidak." Petik 2. Sebuah batu tiba-tiba meledak tepat di depan Su Chen, bila angin setajam silet keluar dari celah. Itu mengiris melewati Su Chen, meninggalkan sayatan yang dalam di tanah saat memotong 7 atau 8 pohon berturut-turut sebelum menghilang. Untungnya, semua orang sudah siap untuk ini, dan mereka mengelak dengan sangat cepat. Hanya Su Chen yang dikirim terbang oleh bila angin. Penjaga mek hancur, dan sebagian kekuatan dari pukulan itu dipindahkan ke Su Chen sendiri. "Kakak Su!" Semua orang berteriak. Su Chen memuntahkan seteguk darah sebelum mengangkat tangannya, memberi isyarat pada mereka untuk tetap di tempatnya. "Jangan datang ke sini. Saya akan baik-baik saja. Saat itu, saya tidak mengendalikan energi saya dengan cukup baik. Ayo lanjutkan. Di mana formasi asal berikutnya?" Jiang Hanfeng menatap kosong sejenak sebelum menunjuk ke depannya. "Pohon hijau pucat di sana itu adalah formasi asal atribut kayu. Anda harus membuat persiapan tahan racun." Petik 2. Su Chen berjalan ke formasi dan mulai menetralisirnya di bawah arahan Jiang Hanfeng dan yang lainnya. Kali ini, dia tidak membuat kesalahan. Sangat cepat, formasi asal berhasil dinetralkan. Su Chen maju, menetralkan formasi asal berikutnya. Su Chen menemukan bahwa menetralkan formasi asal sebenarnya sangat mirip dengan menjemput anak perempuan. Pertama, Anda harus menemukan cara untuk mengembangkan hubungan baik dengan target dan mulai memahaminya. Kemudian, Anda harus bergerak dengan hati-hati sampai Anda menemukan titik manis target. Begitu Anda menemukan sweet spot, selama Anda tidak terlalu kasar dan membuat kekacauan, selalu ada peluang. Kemudian, Anda akan mencari waktu yang tepat untuk menyerang dan menyingkirkan pertahanan manapun secara permanen. Proses berpikirnya serupa, satu-satunya perbedaan adalah targetnya. Tipe api, tipe guntur, tipe angin, tipe kayu, tipe bumi, dan formasi asal lainnya seperti gadis dengan kepribadian berbeda. Anda harus meluangkan waktu untuk mengenal mereka terlebih dahulu sebelum Anda dapat mengambil langkah yang tepat. Dengan demikian, dengan sangat cepat, Su Chen bisa merasakan kesuksesan. Kecepatannya dalam menetralkan formasi juga terus meningkat. Kadang-kadang, dia bahkan tidak membutuhkan Jiang Hanfeng dan yang lainnya untuk mengarahkannya, hanya beberapa petunjuk sederhana yang cukup baginya untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Jiang Hanfeng dan yang lainnya sangat puas dengan penampilannya. Kakak senior ketiga benar-benar jenius. Jika Anda bersedia meluangkan waktu mempelajari jalur formasi asal, Anda pasti akan menjadi master formasi asal yang berbakat. Menetralkan mereka selalu lebih mudah daripada membuatnya. Saya sudah sangat senang jika saya bisa menetralisirnya secara efektif. Su Chen tertawa. Saat dia berbicara, dia telah berhasil menetralkan formasi asal lainnya. Sehari berlalu dengan sangat cepat. Setelah melihat matahari hampir terbenam, semua orang menemukan tempat untuk mendirikan kemah, istirahat, dan memasak makanan. Saat malam tiba, semua orang pergi istirahat. Meski ada orang yang berjaga, namun, siswa lainnya tidak bisa tertidur. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan paginya, semua orang terus maju lebih dalam ke gunung. Stasiun penelitian tampak cukup dekat secara bersamaan untuk disentuh dan sejauh cakrawala. Kekosongan ini benar-benar sangat misterius. Agar tetap utuh selama hampir 36.000 tahun, semua orang sangat bersemangat dengan apa yang mungkin ada di laboratorium penelitian. Mereka melanjutkan dengan cara ini selama 3 hari. Dengan bantuan Jiruoyu, mereka akhirnya tiba di dekat lab penelitian. Selama waktu itu, mereka telah disergap oleh binatang ganas beberapa kali. Namun, kerja sama tim mereka cukup bagus, dan mereka berhasil mencapai titik ini tanpa satu korban pun. Saat mereka melihat ke atas gunung, mereka menemukan bahwa puncaknya tepat di atas mereka. Laboratorium penelitian besar terlihat jelas. Meskipun mereka menyebutnya sebagai laboratorium penelitian, itu lebih seperti kastil besar yang dibangun di puncak gunung. Energi asal padat menyelimuti kastil kuno, dan memancarkan aura yang sangat mengesankan dan menakjubkan. Setelah mencapai titik ini, batasan gunung tidak bisa lagi menghentikan gerak maju mereka. Semua orang mengantisipasi kemenangan mereka yang akan segera terjadi.
Akhirnya kita sampai, Wang Dousan menghela napas lega. Saya ingin melihat hal-hal baik apa yang ada di dalam lab penelitian. Semuanya, hati-hati, kata Ji Ruoyu. Saya dapat merasakan bahwa lab penelitian dikelilingi oleh gaya kompresi kekosongan yang kuat. Kita mungkin tidak bisa masuk begitu saja. Apa yang akan terjadi jika kita benar-benar masuk? Dia Yuandong bertanya. Ini akan aktif. Jawab Ji Ruoyu. Mengaktifkan. Para siswa saling melirik. Apa yang akan diaktifkan? Jika kita berpura-pura bahwa gunung ini seperti selembar kertas, saat ini, ia akan diremas menjadi bola. Namun, jika Anda merusak keseimbangan gaya kompresi kekosongan, kertas metaforis akan rata. Lalu apa yang terjadi? Jawab Ji Ruoyu. Qi Weiyan menjawab, ini akan menjadi jauh lebih besar. Itu benar. Ji Ruoyu mengangguk. Terus, yang lain tidak bisa mengerti. Jika tumbuh lebih besar, maka tumbuh lebih besar. Mengapa Ji Ruoyu tampak begitu serius? Su Chen berkata, gangguan ini tidak kecil, bukan? Ji Ruoyu tertawa, jika sebuah gunung tiba-tiba runtuh, mungkinkah gangguannya kecil? Tentu saja tidak, desah Su Chen. Yang terpenting, reruntuhan itu mungkin tidak bisa menahan gangguan sebesar ini. Semua orang tercengang dengan ini. Mereka akhirnya mengerti apa yang dikatakan Ji Ruoyu. Ruang di dalam reruntuhan terus-menerus membuat tidak stabil. Jika gunung besar tiba-tiba runtuh, ruang hampa akan terpengaruh, sangat mengurangi jumlah waktu yang tersisa di reruntuhan. Sepertinya kita tidak bisa menyerangnya secara langsung, kata He Yuandong. Ruoyu, kamu pergi dengan Wei Yang, Han Feng, dan yang lainnya. Coba pikirkan cara untuk menembus lapisan kompresi kosong ini. Ya, Ji Ruoyu mengangguk. Tunggu sebentar, Anda beberapa akan cukup. Wei Yang memiliki hal lain yang harus dia urus, kata Su Chen tiba-tiba. Dia mengangguk pada Wei Yang mengerti dan berbalik untuk pergi. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang Su Chen coba lakukan dengan memberikan arahan pada Wei Yang saat ini. He Yuandong melirik Su Chen. Kamu tahu bahwa kita harus memusatkan perhatian kita untuk menembus lapisan kompresi kosong ini sekarang, kan? Su Chen tertawa, aku tahu, tapi aku tidak membutuhkannya terlalu lama. Saya hanya mengambil beberapa tindakan pencegahan saja. He Yuandong menatapnya tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mempercayai Su Chen di masa lalu, dan dia memilih untuk terus mempercayai Su Chen saat ini. Setengah hari kemudian, Wei Yang kembali, mengangguk pada Su Chen, dan kemudian bergabung dengan upaya mereka melewati formasi kompresi kekosongan. Formasi kompresi rongga rumit dan tidak mudah dinetralkan. Jika bukan karena bantuan Ji Ruoyu, mereka berempat akan mengalami masalah serius untuk menetralisirnya. Meski begitu, mereka harus berhati-hati di setiap langkah. Paling-paling, kita hanya perlu setengah hari lagi sampai kita bisa membuka ini. Jiang Han Feng, yang kepribadiannya sangat periang, mau tak mau menyatakan kegembiraan atas kesuksesan mereka yang akan segera terjadi. Pada saat itu, sebuah ledakan besar terdengar keluar. Di bawah mereka, sebaran api telah menelan sebagian hutan, mengirimkan semburan energi liar kemana-mana. Sejumlah pohon yang tidak diketahui terbakar di bawah serangan api ini. Apa yang sedang terjadi? Semua orang benar-benar terpana. Tidak ada yang terlalu serius. Formasi asal Inferno yang saya buat sebelumnya telah dipicu, jawab Wei Yang sambil berbalik untuk melirik ke belakang. Formasi asal Inferno, apakah itu yang dilakukan Wei Yang? Su Chen menyuruhmu untuk mengaturnya. Dia Yuandong bertanya. Ya, Wei Yang mengangguk. 3 hari sebelumnya, Su Chen menyuruhku mengumpulkan semua bahan dan bersiap untuk menyiapkan formasi ini. Saya pikir kakak Su terlalu memikirkan banyak hal, tetapi sepertinya dia benar sekali. Siapa yang mengaktifkannya? Seseorang bertanya dengan bingung. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Wang Dousan dengan dingin tertawa. Tentu saja itu ras ganas. Seolah menanggapi apa yang dia katakan, banyak pemuda ras ganas muncul di hutan di bawah mereka. Pemuda ras ganas, yang seharusnya berkeliaran di labirin kosong jauh di bawah mereka, tiba-tiba muncul di sini. Mereka menatap ke atas dengan ekspresi ganas, tato di tubuh mereka bersinar saat melewati api. Mereka melolong marah, keinginan mereka untuk membunuh melonjak. Bab 170. Bersiap untuk bertempur. Mengikuti perintah He Yuandong, semua siswa buru-buru mengambil formasi pertempuran. Suasana yang semula santai dan santai seketika berganti dengan ketegangan dan kecemasan. Pemuda ras ganas melolong marah. Mereka tidak membuang waktu berbicara atau bernegosiasi. Begitu kedua belah pihak melihat satu sama lain, pertempuran dimulai. Pemuda ras ganas menyerang lawan mereka dengan hiruk pikuk, tato di tubuh mereka mulai bersinar cemerlang saat mereka maju.
Begitu beberapa pemuda ras ganas pertama tiba, gelombang energi melonjak dengan ledakan keras. Gelombang demi gelombang energi asal dilepaskan, menghasilkan tekanan yang sangat besar saat mereka terus menekan tanpa henti. Teriakan perang biadab menyebabkan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Segera setelah itu, seorang pemuda ras ganas yang tercakup dalam tato demi tato keluar dari hutan dan mulai menyerang manusia dengan sembrono. Tidak ada formasi atau taktik yang terlibat. Serangan ras ganas hanya itu, liar, langsung, kuat, dan biadab. Kekuatan mereka sangat mengejutkan sehingga mereka mulai menimbulkan badai di belakang mereka saat mereka berlari ke depan, melonjak ke depan seperti gelombang kematian. Meskipun hanya ada 10 atau lebih dari mereka, tekanan yang mereka keluarkan seperti seluruh batalion tentara. Tetap tenang, barisan depan, blokir. Barisan belakang, serang, teriak He Yuandong sampai suaranya menjadi serak. He Yuandong, Feng Yigu, Pi Yuanhong, Ye Qiming, Duan Jiangsan, Wang Xuanan, Tang Main, Cloud Leopard, dan si kembar Sen membentuk garis depan yang seperti besi. Mereka memusatkan semua perhatian mereka pada pertahanan, dengan paksa melawan serangan pemuda ras ganas. Wang Dousan seharusnya berada di garis depan pada awalnya, tetapi setelah kehilangan begitu banyak lemak, kemampuan pertahanannya menurun drastis. Dia tidak cocok untuk berada di garis depan lagi. Meskipun Su Chen kuat, dia bukan spesialis pertempuran jarak dekat, jadi dia dan Cloud Leopard telah bertukar tempat. Pada saat yang sama, Su Chen, Gu Qingluo, Ji Hanyan, He Niliu, dan siswa lainnya juga mulai menyerang, melepaskan semua kekuatan mereka ke arah para pemuda ras ganas. Pemeran erupting elang apis dari Su Chen, bintang air dingin dari Gu Qingluo, dan Frostbird White Ice Fish dari Ji Hanyan semuanya dipajang saat ini. Serangan itu terbang ke depan dengan liar. Cahaya terus-menerus menyala dari jurus yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan, memenuhi udara dengan suara kehancuran dan kematian. Darah mulai mengalir, percikan darah mulai berterbangan kemana-mana di tengah kekacauan. Beberapa di antaranya dari pemuda ras ganas, sementara beberapa di antaranya dari manusia. Tidak ada penumpukan bertahap, langkah demi langkah. Pertempuran itu mencapai klimaksnya sejak awal. Setiap orang segera melepaskan serangan kekuatan penuh mereka, berusaha mengalahkan lawan mereka secepat mungkin. Lolongan marah dari para pemuda ras ganas memenuhi udara, disertai dengan serangan mereka yang sombong dan ganas. Saat ini, serangan Su Chen adalah yang paling tajam. Saat berhadapan dengan pemuda ras ganas, Su Chen tidak menahan diri sama sekali. Dia membawa serangan terkuatnya untuk bertahan lagi, Ultra Erupting Elang Api muncul, memancarkan energi yang sangat kuat. Itu menabrak pemuda ras ganas. Meskipun kali ini tidak dapat memusnahkan 3 musuh sekaligus, ia masih membakar pemuda ras ganas itu menjadi abu dengan segera. Energi yang terkondensasi meledak ke segala arah saat tumbukan, memukau semua orang yang hadir. Mereka tidak bisa tidak menatap Su Chen dengan kagum. Meskipun serangan manusia sangat kuat, keunggulan fisik para pemuda ras ganas mulai terlihat. Seorang pemuda ras ganas yang sangat tinggi dan brutal melolong gila saat dia menyerang ke depan, tulisan di tubuhnya bersinar terang, memberinya aura yang sangat kuat, jurus yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya, tetapi itu hanya menghasilkan percikan cahaya. Momentumnya seperti gunung yang tak terhentikan. Dia mengabaikan semua serangan yang menghadangnya sampai Su Chen mengirim Ultra Erupting Elang Api padanya. Erupting Elang Api melayang di udara seperti pelangi yang menyilaukan, menghantam pemuda seperti gunung. Di tengah ledakan besar, sosok pemuda seperti gunung bergoyang sedikit. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya dan menemukan lubang besar di sana. Namun, sesaat kemudian, lubang tersebut mulai menutup saat lukanya mulai sembuh. Dia melolong ke arah Su Chen, lalu menyerbu ke depan sekali lagi. Hati-hati, dia adalah pejuang kuil yang berspesialisasi dalam pertahanan. Teriak He Yuandong. Pemuda seperti gunung itu melangkah maju seperti banteng. Saat dia hendak membanting Su Chen, Feng Yigu mencegatnya. Tinju pemuda yang seperti gunung itu menghantam Arcane Turtle Shield milik Feng Yigu. Bahkan dengan kemampuan pertahanan Feng Yigu, dia tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Dia dipaksa mundur beberapa langkah, dan Arcane Turtle Shield miliknya hancur. Sialan, bukan hanya pertahanannya yang mengesankan, tapi kemampuan ofensifnya juga tidak lemah. Teriak Feng Yigu saat dia membentuk Arcane Turtle Shield lainnya. Si kembar Sen mengapitnya dan maju, 4 tinju menghujani pemuda seperti gunung itu. Pemuda seperti gunung itu bergoyang sedikit sebelum memiringkan kepalanya ke belakang dan melolong ke langit, tato di tubuhnya terbakar semakin terang, dan energi yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin liar dan liar. Ledakan, si kembar Sen dikirim terbang. Sebuah lubang tiba-tiba muncul di formasi pertempuran.
Saat pemuda ras ganas liar ini akan terus maju, sosok Su Chen tiba-tiba muncul. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan lengannya ke udara. Prajurit kuil tertawa menghina, mengirimkan pukulannya sendiri sebagai tanggapan. Pukulan berat itu turun, bertabrakan dengan pukulan Su Chen. Pemuda ras ganas itu berteriak kesakitan. Tinju seperti besi itu, yang bahkan mampu menghancurkan arcane Turtle Shield Feng Yigu dengan paksa, ambruk seperti sepotong logam di bawah pukulan palu ketika bertabrakan dengan pasak penusuk sirah milik Su Chen. Sebuah lubang menganga tertinggal. Tinju Su Chen terus mengarah ke depan, berjalan di tengah lengan pemuda ras ganas. Potongan daging dan tulang berdarah terbang kemana-mana. Namun, Su Chen juga mundur beberapa langkah dan mendengus kesakitan. Lengan kanannya sedikit berubah bentuk. Saat pukulannya menusuk lengan lawan yang seperti besi, mustahil untuk sepenuhnya menghindari melukai dirinya sendiri. Saat dia akan mencoba dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, garis hitam secepat kilat melesat ke arah tenggorokannya sendiri. Su Chen tidak punya waktu untuk menghindar. Tepat pada saat itu, Pi Yuanhong menyerbu dan berhasil mencegat pukulan itu. Tombak pendek jatuh ke tubuh Pi Yuanhong, hampir menusuknya. "Pi tua!" teriak He Yuandong saat dia menyerang, mengirimkan tinju inferno mengamuk tepat di belakang kepala pemuda ras ganas itu. Pemuda ras ganas itu bertubuh jauh lebih kecil daripada kebanyakan rekannya, tapi dia gesit seperti hantu, maju dan mundur dengan kecepatan luar biasa. Dia sudah mundur ke jarak yang aman pada saat raging Inferno Fist He Yuandong mendarat, dan dia juga berhasil membawa pemuda seperti gunung itu bersamanya kembali ke tempat yang aman. Orang ini ternyata juga seorang pejuang kuil, tapi orang yang berspesialisasi dalam kecepatan. Secara bersamaan, prajurit kuil ketiga juga muncul. Dia saat ini terkunci dalam pertempuran dengan Tang Ming, yang telah mengaktifkan garis darah Kaisar Iblisnya secara maksimal. Keahliannya yang sebenarnya bukan terletak pada pengendalian kabut melainkan air. Pada saat ini, banyak naga air mengitari tubuhnya saat mereka melolong. Dia menahan prajurit kuil sendirian, tapi sepertinya dia akan kehilangan kendali atas pertarungan. "Pi tua, tunggu." Su Chen menyeret Pi Yuanhong ke garis belakang, mengeluarkan sebotol obat pemulihan tingkat tinggi dan memberikan padanya. Pada saat itu, Feng Yigu berteriak, "Tunggu apa lagi? Minum obat itu dan habisi mereka." Setelah mendapatkan sejumlah besar bahan mentah, Su Chen telah meramu 6 set obat. Bahan mentah yang dia bawa sudah cukup untuk membuat set lengkap lainnya. Mengabaikan obat penguat yang telah ditelan Wang Dousan, dia memiliki total 7 set. Menggunakan satu set akan melipat gandakan kekuatan seseorang hampir 3 kali lipat. Su Chen menyimpan satu set untuk digunakan sendiri dan memberikan 6 set lainnya kepada He Yuandong, Cloud Leopard, si kembar Sen, Feng Yigu, dan Pi Yuanhong. Keenam ini digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Setelah mendengar teriakan itu, Pi Yuanhong dan 5 lainnya secara bersamaan mundur, mengeluarkan botol obat, dan meminumnya. Saat kekuatan obat memasuki tubuh mereka, mereka mulai bersinar dengan kilau merah darah. Peningkatan kekuatan yang eksplosif menyebabkan mata mereka menjadi merah. "Mati!" Feng Yigu melolong keras saat dia menyerang ke depan. Arcane Turtle Shield menutupi tubuhnya saat dia menyerang pemuda seperti gunung itu. Meskipun pemuda seperti gunung itu telah terluka parah oleh Su Chen, dia masih sangat galak. Dia mengayunkan lengannya ke udara. Gelombang energi yang hebat berdenyut dari tubuhnya, dan aura pembunuhannya tumbuh begitu kental sehingga hampir terlihat secara fisik. Dengan ledakan besar, pemuda mirip gunung dan Feng Yigu bentrok lagi. Sesaat kemudian, Feng Yigu menyerbu ke depan lagi, menghantam dengan perisainya dan menyebabkan darah memercik ke udara. Pemuda seperti gunung itu sudah kehilangan lengannya. Tidak mungkin dia bisa memblokir serangan kuat Feng Yigu. Namun, lawannya cukup menentukan. Setelah melihat bahwa dia tidak bisa membela diri, dia menyerah untuk bertahan sepenuhnya. Dia memiringkan tubuhnya, membiarkan perisai Feng Yigu mendarat di lengannya yang hancur. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram leher Feng Yigu, lalu menekannya seperti gunung. Feng Yigu melancarkan serangan habis-habisan. Pukulan beratnya menghantam tubuh pemuda yang seperti gunung itu, mengguncangnya sampai ke tulangnya dan menyebabkan dia berulang kali batuk darah. Namun, dia mempertahankan cengkeramannya yang seperti capit kepiting di leher Feng Yigu tanpa henti. Feng Yigu panik. Dia terus melepaskan serangan sengit. Tiba-tiba, dia melepaskan perisai dengan tangan kirinya dan mengulurkan 2 jari untuk menusuk mata pemuda yang seperti gunung itu. Dengan satu serangan, dia secara permanen membutakan lawannya. Pemuda seperti gunung melolong kesakitan tetapi tidak mau melepaskannya. Dengan darah mengalir dari matanya, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan melolong keras. Dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia memutar lengannya. Leher Feng Yigu patah.
Pada saat yang sama, serangan yang dilepaskan Feng Yigu tepat sebelum kematian menembus tenggorokan pemuda yang seperti gunung itu. Keduanya tetap terkunci dalam pelukan mematikan ini saat mereka jatuh ke tanah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a